Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Ahmad dengan NIM 120249093 dari K23 WI 2005 Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari karya ilmiah kelompok 8 dengan judul Pemantauan Posisi Rangkaian KCIC secara real time menggunakan interpolasi GIS. Adapun materi presentasi yang akan saya sampaikan: 1. Latar belakang. 2. Rumusan masalah. 3. Pengertian GIS. 4. Gambaran umum jalur KCIC. 5. Interpolasi linear dan interpolasi Bezier. 6. Pendekatan interpolasi Bezier konstan. 7. Alat dan komponen interpolasi GIS. 8. Simpulan dan saran. Latar belakang dari judul kami yaitu transportasi Jakarta-Bandung sebagai salah satu yang tersibuk di Indonesia dalam bisnis maupun pariwisata, sehingga PT KCIC membuat terobosan baru yaitu bus sebagai solusi yang menyediakan waktu tempuh dari Jakarta hingga Bandung dalam waktu kurang dari 1 jam. Sebagai moda transportasi baru, tentu PT KCIC harus memperhatikan rasa kepuasan dan kenyamanan pelanggan. Beberapa faktor dari kepuasan dan kenyamanan pelanggan yang harus dipenuhi adalah ketepatan waktu, serta kemudahan akses dan rute. Sehingga penting bagi pelanggan untuk dapat mengetahui lokasi, rute, dan ketepatan waktu dari bus secara aktual. Kami juga menggunakan pemantauan-pemantauan yang telah ada sebagai pendukung dari judul kami. Pemantauan secara real time yang dapat dilihat seperti Mitra Darat, Teman Bus, Move It, ataupun Google Maps. Berdasarkan latar belakang yang telah ada, kami membuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, adakah urgensi untuk suatu aplikasi pemantauan posisi rangkaian KCIC secara real time? Kedua, apa saja manfaat yang akan didapat pengguna aplikasi, yaitu penumpang KCIC serta masyarakat umum? Dan yang ketiga, apa strategi yang perlu dirancang agar luaran aplikasi Anda dapat dipercaya serta memiliki user experience yang baik? Sebelum menuju ke topik utama, penting untuk mengetahui apa itu GIS dan interpolasi GIS. Geographic Information System atau GIS adalah sistem yang terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, data, dan personel untuk mengelola, menganalisis, dan mempresentasikan data berbasis geografis dengan dukungan teknologi seperti database, penginderaan jauh, dan pemrograman. Salah satu aplikasi GIS adalah penentuan lokasi secara real time, sementara teknik interpolasi digunakan untuk mengisi nilai yang hilang atau meningkatkan resolusi data menggunakan metode-metode seperti inverse distance weight, kriging, dan spline. Masing-masing metode memiliki kelebihannya dan kekurangan masing-masing tergantung jenis data dan peta yang dibuat. Secara umum, jalur KCIC dapat dibagi menjadi 4 segmen, yaitu Jakarta-Bekasi, Bekasi-Cikarang, Cikarang-Padalarang, dan juga Bandung Raya. Pada segmen 1 Jakarta-Bekasi, kereta akan meninggalkan stasiun Halim berbelok ke arah selatan sebelum menurun untuk masuk ke terowongan pertama dengan panjang 2 km. Selanjutnya muncul di sebelah selatan Jalan Tol Jakarta Cikampek di kilometer 5,8. Kereta memasuki ke Kota Bekasi serta Kabupaten Bekasi sambil tetap menyusuri jalan tol dan hanya berpisah arah setelah Komplek Delta Mas di kilometer 37,4. Setelah kisaran waktu 20 menit, rangkaian kereta sampai di stasiun Karawang. Perjalanan KCIC yang berhenti di stasiun Karawang akan menambah waktu perjalanan sebanyak 7 menit, dari 47 menit ke 54 menit. Pada segmen 3 Cikarang-Padalarang, KCIC akan mencapai kecepatan maksimumnya, yaitu 350 km per jam. Dengan bentukan rel yang dibangun menggunakan slab track atau tanpa batuan balas, sehingga dapat mengurangi guncangan pada kecepatan tinggi. Setelah melewati terowongan dan menyusuri Kabupaten Purwakarta, rangkaian kereta sampai di Bandung Raya, dengan pemberhentian di Stasiun Padalarang dan Stasiun Tegaluar Sumarekon. Keduanya memiliki 2 peron sisi dan melayani 62 perjalanan tiap harinya, sama seperti Stasiun Halim. Secara ringkas, KCIC menempuh perjalanan dari Stasiun Halim Tegaluar selama 47 hingga 54 menit dengan melewati 4 stasiun, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegaluar Sumarekon. Materi selanjutnya adalah interpolasi linear dan interpolasi Bezier. Apa itu interpolasi linear? Interpolasi linear adalah proses memperpanjang daerah suatu fungsi atau nilai-nilai data di antara atau di luar jangkauan yang diketahui secara pasti. Implementasi secara komputasi biasa disebut dengan LERT. Penyusunan data titik-titik koordinat vektor dan atau union dapat menjadi 3 bentuk, yaitu titik-titik diskrit, segmen garis, dan bangun datar. Pada sistem transportasi, data yang biasa digunakan adalah segmen garis, mengikuti jalur dari sistem transportasi yang akan dianalisis. Sayangnya interpolasi linear ini hanya efektif untuk jalur lurus, sehingga diperlukan
interpolasi lain ataupun alternatif metode lain. Pada karya ilmiah ini, kami menggunakan interpolasi Bezier yang mampu mengatasi jalur melengkung dengan menggunakan kecepatan sesaat pada titik awal dan akhir. Penggunaan interpolasi Bezier juga dapat mengurangi jumlah sampling atau titik pengambilan data daripada penggunaan interpolasi linear. Meskipun interpolasi Bezier sudah cukup efektif untuk mengatasi jalur yang berkelok, akan tetapi interpolasi secara langsung akan menghasilkan profil kecepatan yang tidak konstan. Ketika ini diterapkan di aplikasi, akan menghasilkan kecepatan, lokasi, waktu yang tidak sesuai dengan kondisi aktual. Solusi dari permasalahan tersebut salah satunya adalah mengevaluasi segmen menggunakan parameterisasi arc length atau panjang busur masing-masing. Semakin banyak segmen atau sampel, akan semakin akurat pula grafik kecepatan yang ditampilkan. Gambar di samping merupakan hasil dari segmen Bezier sebelum dan sesudah parameterisasi dalam 8 segmen. Terlihat jika grafik kecepatan setelah parameterisasi akan terlihat lebih dinamis. Hal ini mampu menampilkan kecepatan yang lebih akurat daripada tanpa parameterisasi. Dalam penerapan interpolasi JIS diperlukan beberapa alat dan komponen pendukung, antara lain yang pertama yaitu software untuk pengelolaan JIS secara akurat. Kami menggunakan dua software pengelola JIS. Satu, ArcGIS untuk mengolah data vektor dan raster serta analisis interpolasi spasial. Dua, QGIS, software bebas lisensi yang fleksibel dan didukung berbagai plugin tambahan untuk proses analisis spasial. Alat dan komponen yang kedua yaitu bahasa pemrograman Python yang didukung oleh pustaka seperti GeoPandas, JDAL, dan SciPy. Pustaka-pustaka tersebut digunakan untuk mengelola data spasial, mengonversi format data, serta menjalankan proses interpolasi numerik secara kontinu dalam waktu nyata. Alat dan komponen yang ketiga yaitu Application Programming Interface atau API dari sistem sumber data, seperti sistem pemantauan posisi kereta KCIC untuk memperbarui data koordinat yang akan langsung diproses dan divisualisasikan melalui platform JIS. Data longitude dan latitude juga diperlukan dan yang didukung juga oleh peta dasar yang menunjukkan jalur serta fitur penting lain sebagai penentuan posisi aktual. Selanjutnya ada data atribut waktu atau timestamp yang merekam waktu pengambilan data posisi untuk menunjukkan waktu secara aktual. Selain alat dan komponen yang telah disebutkan, diperlukan juga parameter-parameter interpolasi untuk mendukung proses interpolasi, seperti radius pengaruh titik, jumlah titik tetangga yang diperlukan dalam perhitungan, serta metode pembautan jarak antar titik. Berdasarkan karya ilmiah ini, kami mendapatkan beberapa kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang kami dapat, yaitu terdapat urgensi nyata pembuatan aplikasi pemantauan posisi rangkaian KCIC secara real time karena kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat pada masa sekarang ini. Yang kedua yaitu aplikasi ini akan bermanfaat bagi penumpang dan masyarakat umum, serta meningkatkan kesadaran teknologi dalam transportasi. Yang ketiga, penggunaan kurva Bezier ternyata efektif untuk tampilan yang lebih halus, serta mengurangi kebutuhan data sampling di jalur yang berbelok. Juga saran yang dapat kami berikan, yang pertama yaitu diperlukan pengujian secara langsung di jalur KCIC untuk mengetahui performa nyata dari sistem yang kami gunakan. Yang kedua, diperlukan penguatan pada aspek teknis yang meliputi sinkronisasi data spasial dan waktu nyata, privasi data pengguna, serta pengolahan data berskala besar. Kami juga perlu mengembangkan aplikasi yang mudah dipahami oleh semua kalangan, bahkan yang tidak mengetahui atau tidak memiliki dasar mengenai peta. Dan yang keempat, mengintegrasikan dengan sistem resmi KCIC dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait agar sistem ini dapat bermanfaat ke khalayak yang lebih luas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.